Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat tani. Kembali lagi, jumpa lagi dengan saya Ansor Zul Channel, dimana channel ini selalu setia membahas seputar pertanian. Nah, baik teman-teman sahabat tani, di video kali ini saya akan membahas perawatan lanjutan, dan di video sebelumnya saya sudah melakukan tahap-tahap, yaitu part pertama sampai part ketiga, dan ini adalah part keempat. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas dalam 3 tahapan perawatan tanaman cabai merah yang berumur 35 hari setelah tanam. Nah, di tahap pertama yaitu kita lakukan perempelan. Di tahap kedua kita akan lakukan penyemprotan atau pengendalian pada tanaman-tanaman cabai merah tersebut. Nah, yang ketiga nantinya kita lakukan pemupukan. Nah, bagaimanakah tahap-tahap yang akan kami lakukan? Berikut ini kami berikan informasinya. Nah, baik teman-teman, ini saya perlihatkan hasil dari pemupukan 25 hari setelah tanam kemarin. Dan ini sekarang berusia 35 hari setelah tanam. Nah, di tahap berikutnya kita akan melakukan tahap perempelan. Nah, bagaimanakah cara-cara perempelan agar buah tersebut tetap produktif tumbuh? Nah, berikut ini kami berikan informasinya. Nah, baik sahabat tani semuanya, di sini tanaman cabai saya yang berusia 35 hari setelah tanam, dan di sini kita akan melakukan perempelan di tanaman cabai tersebut, dan kami akan melakukan 2 tahapan berbeda, yaitu yang sebelah kanan ini akan saya lakukan perempelan, dan di sebelah kiri akan kami biarkan agar tahu perbedaan antara perempelan dengan tidak perempelan. Nah, langsung saja di sini kita teliti batang-batang atau cabang yang tidak produktif dalam pembuahan. Kita lakukan penelitian dulu. Nah, di sini di yang saya pegang ini tidak produktif, tidak menghasilkan bunga. Di batang tersebut nantinya kalau tidak dipotong akan menghambat pertumbuhan ke atas atau pertumbuhan pembuahan cabai. Kita lakukan pemotongan saja agar produktivitas tetap terjaga. Kita lakukan potongan-potongan tunas yang tidak produktif satu persatu. Nah, setelah kita potong batang-batang yang tidak produktif, kita sisakan batang-batang tersebut yang produktif atau yang sudah berbunga. Kita biarkan agar batang tersebut tetap produktif dan menghasilkan buah. Dan di sebelah sini, di sini saya tidak akan melakukan pemotongan karena di sini kami akan melakukan 2 tahapan tersebut. Yang sebelah kanan perempelan dan sebelah kiri kita biarkan. Dan di sini akan kami lakukan perempelan lagi batang-batang atau cabang yang tidak produktif dalam menghasilkan buah cabai. Kita teliti terlebih dahulu batang-batang yang tidak menghasilkan bunga, dan di sini yang bawah tidak menghasilkan bunga. Kita lakukan perempelan. Tujuannya agar yang batang-batang yang sudah menghasilkan atau sudah timbul bunga tersebut tetap produktif dalam menghasilkan buah cabai. Kita lakukan perempelan. Nah, baik sahabat tani, di cabang sebelah kanan ini tetap produktif menghasilkan bunga, dan sebelah kiri 2 ini tidak menghasilkan bunga. Maka kita pangkas saja agar cabang yang berbunga tersebut cepat menghasilkan buah, tentunya buah-buah yang besar.
kita sisakan beberapa batang atau cabang saja yang produktif. Dan akan kami lakukan sebelah kanan tetap kami perempelan, dan yang sebelah kiri akan kami biarkan. Tujuannya agar dapat kita ketahui antara perempelan dan tidak perempelan. Nah, baik sahabat tani, itu tadi cara perempelan yang kami lakukan. Nah, di tahap yang kedua ini saya akan melakukan penyemprotan secara fungisida maupun insektisida. Nah, di penyemprotan kali ini saya akan menggunakan bahan-bahan, yaitu yang pertama mengatasi hama seperti ulat dan kepik, dan yang kedua akan kita lakukan zat penghijau daun, dan yang ketiga akan kami lakukan perangsang buah dan bunga tentunya. Nah, bagaimanakah bahan-bahan yang kami gunakan? Berikut ini kami berikan informasinya. Nah, baik sahabat tani, sebelum kita lakukan pengendalian, terlebih dahulu kita lakukan pengecekan. Nah, di sini ada tanaman beberapa yang timbul bercak daun, biasanya disebabkan gigitan ulat. Nah, di sini tanaman cabai merah saya juga hijau. Nanti akan kami tambahkan zat penghijau daun. Nah, di sini tetap ada bercak-bercak daun. Nanti kita lakukan pengendalian dengan bahan-bahan fungisida. Nah, langsung saja sahabat tani, di sini saya sudah menyiapkan air, kira-kira 5 liter air untuk bahan penyemprotan nanti. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan sprayer yang berukuran 5 liter. Nah, di bahan yang pertama kami menggunakan bahan insektisida, yaitu bahan-bahan pengendalian terjadinya hama atau membasmi hama seperti hama-hama ulat, lalat, dan kepik. Dan di sebelah kemasan ini ada keterangannya cabai seperti ulat grayak. Dan di sini nanti saya menggunakan bahan ini dengan takaran 5 liter air dengan 1 sendok makan bahan insektisida ini. Selanjutnya, bahan yang kedua saya menggunakan perangsang gandasil bunga, yaitu sebagai perangsang bunga dan buah. Nah, di pupuk ini gandasil bunga ini memiliki kandungan-kandungan yang baik, yaitu kandungan fosfor, magnesium, dan boron. Yang terutama kandungan-kandungan tersebut baik untuk tumbuhan, untuk perangsangan bunga dan buah tanaman cabai, agar perangsang tanaman bunga tersebut tetap produktif dalam menghasilkan buah-buah cabai. Sini saya juga mengasih 1 sendok makan. Selanjutnya, bahan yang ketiga saya menggunakan gandasil daun. Fungsi daripada pupuk ini adalah sebagai zat penghijau daun, agar daun-daun tersebut tetap segar dan tetap produktif dalam menghasilkan bunga dan buah yang akan tumbuh nanti. Di sini saya juga menggunakan gandasil daun ini dengan takaran 5 liter dengan 1 sendok makan teh. Dan di bahan selanjutnya, di sini saya menggunakan bahan fungisida. Fungsi daripada bahan fungisida ini agar mencegah terjadinya bercak daun atau yang sering disebut juga antraknosa. Kita menggunakan bahan fungisida ini sama dengan takaran yang sebelumnya, yaitu 5 liter air dengan takaran 1 sendok makan teh. Dan selanjutnya, keempat bahan tersebut sudah tercampur. Kita lakukan pengadukan terlebih dahulu sebelum kita lakukan penyemprotan terhadap tanaman, agar
bunga-bunga yang dihasilkan atau buah-buah yang dihasilkan pada tanaman tersebut tetap tumbuh dengan subur dan tetap sehat. Baik sahabat tani, selanjutnya kita tuangkan bahan-bahan yang sudah kita campur tersebut ke dalam sprayer yang berukuran 5 liter air. Kita tuangkan bahan-bahan ke sprayer. Nah, baik sahabat tani, langkah selanjutnya kita lakukan penyemprotan terhadap tanaman. Usahakan penyemprotan dari bawah ke atas agar penyemprotan tersebut benar-benar merata. Kita lakukan penyemprotan dari bawah ke atas, lalu ke atas ke bawah, supaya penyemprotan tersebut benar-benar merata. Nah, baik sahabat-sahabat tani, itu tadi langkah yang pertama dan yang kedua. Langkah pertama tadi tahapan perempelan, dan yang kedua yaitu langkah pengendalian atau penyemprotan pada tanaman cabai merah besar. Nah, langkah yang ketiga atau yang terakhir kita lakukan pemupukan. Nah, bahan apa saja yang akan kami gunakan? Jangan kemana-mana, tetap stay tune, ikuti video kami. Berikut ini kami berikan informasinya. Baik sahabat tani, di sini saya sudah menyiapkan 10 liter air, tergantung kebutuhan kita saja berapa. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan pupuk NPK Ponska dan NPK Mutiara, di mana pupuk tersebut kami jadikan satu dengan takaran pupuk NPK Ponska merah 1 kg dan NPK Mutiara 2 kg. Di sini saya menggunakan takaran atau dosis 10 liter air, saya kasih 4 sendok makan, atau bisa juga 5 liter air dengan 2 sendok makan, dan seterusnya. Baik sahabat tani, selanjutnya kita lakukan mengadukan bahan pupuk-pupuk tersebut. Karena perlu kita ketahui sahabat tani, pupuk-pupuk NPK Ponska dan NPK Mutiara ini sulit dalam segi pelarutan, maka akan kami lakukan pelarutan secara berkala atau secara berterusan, karena pupuk-pupuk tersebut memang lama sekali dalam segi pelarutan. Baik sahabat tani, di sini nanti saya akan menggunakan dosis pemupukan yaitu 1 gelas air mineral. Baik sahabat tani, langsung saja kita lakukan pemupukan dengan 1 gelas air mineral. Langsung kita tuangkan ke dalam tanaman tersebut. Nah, baik sahabat-sahabat tani, itu tadi langkah-langkah tahap-tahap yang kita lakukan, dari tahap perempelan, yang kedua tahap pengendalian atau penyemprotan pada tanaman cabai merah, dan yang ketiga tadi langkah pemupukan, dan itu tadi langkah tahap-tahap yang kami lakukan. Nah, di video selanjutnya saya akan mengupdate langkah pemanenan maupun langkah-langkah perawatan lanjutan berikutnya di tanaman cabai merah tersebut.
Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi informasi seputar pertanian. Nah, baik teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam petani muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.